Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di Lensa Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas di hari ini, mari kita sama-sama melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Bersyukur bagimu Bapa atas kehidupan yang boleh kami terima di hari ini. Kalau kami boleh bangun di pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, dan dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit, kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami semua. Untuk itu, di saat ini Bapa mengawali seluruh aktivitas hidup kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu, supaya firman ini menjadi pembimbing dan penuntun di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Lalu kami mau menyatakannya di dalam sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini, dan kami menyerahkan firman yang akan kami renungkan di dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 16, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul 16, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Dan diberikan tema, Demi Nama Yesus Kristus. Dan fokus ayat perenungan kita di hari ini dari ayat 18b yang berbunyi demikian. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya, kita akan bertemu dengan teman sepelayanan atau jemaat yang tidak mau menerima pendapat dan merasa diri yang paling benar. Bahkan ada banyak hal lainnya. Dan bukan hanya itu, melainkan juga kita akan menghadapi tantangan iman yang sangkut pautnya dengan ilmu-ilmu hitam, hal-hal gaib dan sebagainya. Dimana ketika kita sebagai pelayan tidak disukai oleh orang itu dan dia memiliki ilmu-ilmu hitam dan hal-hal yang tidak benar, maka bisa saja ia mengirimkan atau menggunakan hal tersebut untuk menggagalkan seluruh karya pelayanan kita. Nah, hal yang demikian juga terjadi kepada Paulus dan Silas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus dan Silas berhasil pelayanan di Neapolis, mereka pun melanjutkan pelayanan di Filipi, kota pertama di Makedonia. Kemudian pada hari Sabat, Paulus dan Silas menemukan tempat sembahyang Yahudi. Di tempat sembahyang itu ada perempuan-perempuan yang berkumpul. Kemudian Paulus pun memberitakan Injil kepada mereka. Dan salah satu di antara mereka yang bernama Lydia membuka hati untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Bahkan, seorang perempuan yang bernama Lydia ini memberikan dirinya bersama keluarga untuk dibaptis. Kemudian Paulus pun kembali melanjutkan pelayanan di tempat sembahyang itu di kemudian hari. Di sana Paulus dan Silas bertemu dengan perempuan yang mempunyai roh tenung atau ilmu-ilmu gaib, sihir. Perempuan ini pun mengganggu dan mengambil keuntungan
dari Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil, di kesempatan itu juga dia menyembuhkan orang-orang dengan ilmunya untuk memperoleh penghasilan. Atas tindakan perempuan yang memiliki roh tenun itu, maka Paulus pun dengan tegas dan keras menengking atau mengusir roh tenung itu keluar dari hamba perempuan tersebut. Dengan demikian, perempuan itu pun terlepas dari roh-roh tenun. Dari firman Tuhan hari ini, saudara-saudariku, kita melihat beberapa hal untuk kita jadikan sebagai teladan dan peringatan. Pertama, kiranya setiap kita dapat melihat bahwa anugerah keselamatan bisa menjangkau dan tersedia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan siapapun tanpa memandang jenis kelamin, suku, bangsa, atau status sosial di masyarakat. Selayaknya Paulus yang melayani kepada perempuan Lydia. Walaupun di kalangan bangsa Yahudi, perempuan bukan kaum yang terutama, tetapi Tuhan berkarya dan memberikan anugerah iman kepada Lydia. Sehingga ia beserta seisi rumahnya memperoleh pelayanan baptisan oleh Rasul Paulus. Dari hal ini kita melihat bahwa di dalam setiap pekerjaan Tuhan selalu ada banyak tantangan yang berasal dari kuasa-kuasa kegelapan. Dari firman Tuhan yang kita renungkan. Setiap pemberitaan Injil dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun selalu akan mendapat gangguan dari musuh kita, si iblis maupun si setan. Namun kita melihat bahwa bagaimanapun besar dan hebatnya kuasa si jahat tidak mungkin dapat menghambat apalagi menggagalkan pekerjaan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, saudara-saudari, kita melihat betapa luar biasa dahsyatnya kuasa Tuhan yang menyertai Paulus dan setiap kita yang memberitakan Injil. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Maka mari saudara-saudariku, dengan berani kita menunaikan tugas panggilan kita. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan menyertai setiap karya pelayanan, karya pekerjaan kita semua dari hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah, mari kita mengaminkan firman Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh merenungkan firman-Mu di hari ini. Buatlah kami sungguh-sungguh melakukan firman ini, mengimani Engkau dengan sungguh-sungguh supaya hal-hal apapun itu yang menyangkut dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dijauhkan oleh Tuhan dan kami semua dilindungi dan diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kami melandasi seluruh hidup dan kehidupan kami di hari ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang Kudus. Haleluya. Amin.